Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vina Hartati dengan nomor NPM C1C023167. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait penjelasan materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, di mana dengan dosen pengampu Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE MSI AKCA CAP. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 6 terkait transaksi entitas induk dan anak aset tetap. Nah, langsung saja masuk pada materinya. Jadi teman-teman, transaksi atas entitas induk dan entitas anak itu sering terjadi. Misalnya penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, ataupun mesin operasional. Nah, dari transaksi tersebut itu dapat berdampak terhadap pencatatan entitas induk dan juga jurnal eliminasi. Nah, untuk dampaknya terhadap pencatatan entitas induk, itu di mana transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak itu dapat menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, keuntungan ataupun kerugian tersebut belum terrealisasi apabila aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Kemudian untuk dampaknya terhadap jurnal eliminasi yaitu transaksi jual beli atas aset tetap antara entitas induk dan entitas anak itu juga harus dieliminasi dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, dilihat dari sisi konsolidasi, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya ataupun sebaliknya itu harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap tersebut masih digunakan oleh entitas induk ataupun entitas anak, maka keuntungan ataupun kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak itu belum terrealisasi. Nah, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak itu akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Nah, untuk aset tetap yang tidak disusutkan, itu keuntungan atau kerugiannya akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Nah, sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan itu misalnya seperti bangunan, mesin, dan juga kendaraan, di mana keuntungan atau kerugiannya itu terrealisasi pada saat aset tetap tersebut digunakan atau dijual. Nah, jadi intinya eee, keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak itu harus dieliminasi. Nah, selanjutnya yaitu transaksi penjualan aset tetap itu yang tidak disusutkan. Nah, di mana seringkali entitas induk itu terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak ataupun sebaliknya. Nah, atas transaksi tersebut entitas induk itu membukukan keuntungan atau kerugian penjualan. Keuntungan atau kerugian tersebut itu belum terrealisasi jika tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Jadi, realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah itu terjadi pada saat pelepasan tanah tersebut. Nah, pelepasan tanah ini itu biasanya terjadi karena adanya penjualan, penghentian, pengakuan, ataupun pertukaran. Nah, jadi intinya realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah itu pada saat pelepasan tanahnya tersebut. Nah, kemudian lanjut teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh pada buku Akuntansi Keuangan Lanjutan Dwi Martani, di mana di situ contoh 6.1 yaitu dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan juga jurnal eliminasi. Di situ terdapat contoh di mana PT Palapa atau kita sebut saja sebagai PTP itu memiliki 100% saham PT Samudra atau kita sebut PTS. Nah, di mana di sini terdapat informasi terkait transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Nah, di mana di sini terdapat 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama itu PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta. Nah, untuk peristiwa yang kedua, PTP itu
menjual tanah kepada PTS dengan harga 1 miliar. Nah, untuk peristiwa yang ketiga, PTS menjual tanahnya kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Nah, di sini teman-teman kita bisa ilustrasikan seperti ini. Sebentar saya buat P1 PTP ETS. Nah, kita bisa ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ini PTP menjual kepada PTS. Nah, di mana tadi PTP ini membeli tanahnya dari pihak non afiliasi itu sebesar 900 juta. Kemudian PTP itu menjualnya kepada PTS itu sebesar 1 miliar. Nah, kemudian PTS itu menjual tanahnya kepada pihak non afiliasi itu sebesar 1 miliar 200 juta. Nah, ini teman-teman, dimana nih tadi PTP membeli tanahnya dari pihak non afiliasi sebesar 900 juta, kemudian PTP menjual kepada PTS dengan harga 1 miliar dan PTS ini menjual kepada pihak non afiliasi sebesar 1 miliar 200 juta. Nah, jadi teman-teman, di sini dari PTP ini itu mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta. Nah, dari penjualan PTP ke PTS itu PTP mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta. Kemudian untuk penjualan dari PTS ke dari PTS ke non afiliasi itu mendapatkan keuntungan sebesar 200 juta. Nah, sehingga entitas ini mendapatkan keuntungan totalnya itu sebesar 300 juta. Ini ya teman-teman, ini keuntungan atas penjualan PTP kepada PTS, ini keuntungan atas penjualan PTS kepada pihak non afiliasi, dan ini total keuntungannya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini terdapat 3 skenario, di mana untuk skenario yang pertama itu seluruh peristiwa itu dari peristiwa pertama, dari peristiwa kedua dan peristiwa ketiga itu terjadi pada tahun 2020. Nah, jadi atas penjualan tanah ke entitas anak, PTP itu melaporkan keuntungan sebesar 100 juta tadi. Nah, itu didapatnya dari harga beli dari pihak non afiliasi tadi sebesar 900 juta dan menjualnya kepada PTS sebesar 900 juta dan menjualnya kepada PTS sebesar 1 miliar. Nah, sedangkan untuk PTS itu membukukan keuntungan penjualan tanah itu sebesar 200 juta. Nah, keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP itu sudah terrealisasi karena tadi kan PTS sudah menjual tanahnya kepada perusahaan atau pihak non afiliasi ya teman-teman. Nah, di sini terdapat dampak dampak jurnal eliminasi dari skenario yang pertama. Di sini saya akan buatkan. Nah, dampak jurnal eliminasi ini terdapat terdapat beberapa kolom.
terdapat tabel yang berisi beberapa kolom, di mana kolom itu berisi akun, kemudian PTP, PTS sebelum konsolidasi, eliminasi, dan juga konsolidasian. Nah, di sini saya buat tabelnya dulu. Nah, di sini bentar teman-teman. Sini akun, kemudian PTP, kemudian PTS, selanjutnya konsolidasian, kemudian eliminasi, nah contoh tabelnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini saya membuatkan contoh tabelnya. Nah, di mana akun-akun yang terdapat itu seperti tanah dan juga keuntungan penjualan tanah. Nah, untuk tanah itu PTP itu tidak ada karena tadi PTP sudah menjualnya kepada PTS. Kemudian untuk PTS-nya itu juga tidak ada karena PTS tadi sudah menjualnya kepada pihak non afiliasi. Nah, kemudian untuk sebelum konsolidasi juga tidak ada, eliminasi tidak ada, dan konsolidasian tidak ada. Untuk keuntungan penjualan tanah itu PTP tadi mendapatkan 100 juta. Dan PTS itu mendapatkan 200 juta atas penjualannya kepada pihak non afiliasi. Nah, jadi untuk sebelum konsolidasinya itu sebesar 300 juta. Itu didapat dari keuntungan PTP dan juga keuntungan PTS. Nah, kemudian tidak ada eliminasi dan konsolidasinya itu sebesar 300. Ini teman-teman. Seperti ini ya contohnya. Nah, lanjut untuk skenario yang kedua, di mana peristiwa pertama dan juga peristiwa kedua itu terjadi pada tahun 2020, sedangkan peristiwa ketiga itu terjadi pada tahun 2021. Nah, jadi keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP itu sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Nah, akibatnya PTP itu harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah. Nah, jadi PTP itu mencatat keuntungan yang belum terrealisasinya dengan jurnal bagian laba atas entitas ini teman-teman, jurnalnya yaitu bagian laba pada atas entitas anak dan pada investasi pada entitas anak itu sebesar 100 juta. Nah, jadi dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP itu belum terrealisasi. Tanah itu akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi itu harus pada nilai perolehan dari non-afiliasi. Nah, nilai tanah yang sekarang dicatat PTS itu sebesar 1 miliar. Nah, harus dieliminasi
dia harus dieliminasi sebagian agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi, yaitu sebesar 900 juta. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat itu yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta pada tanah sebesar 100 juta. Nah, jadi dampaknya terhadap jurnal eliminasi untuk skenario yang kedua ini yaitu sama seperti tadi tabelnya. Nah, jadi untuk tanahnya itu PTP itu tidak ada karena tadi sudah melakukan penjualan kepada PTS ya. Nah, untuk PTS itu masih sebesar tanahnya itu sebesar 1 miliar dari pembelian dari PTP tadi. Nah, untuk sebelum konsolidasiannya untuk tanah itu 1 miliar, dimana dengan eliminasinya itu sebesar 100 juta. Karena ini tadi harus dieliminasi karena tadi dari PTS itu belum terjual belum terjual oleh pihak non afiliasi. Nah, untuk konsolidasiannya itu sebesar 900 juta. Nah, selanjutnya untuk keuntungan penjualan tanah itu PTP itu mendapatkan keuntungan tadi sebesar 100 juta. Kemudian untuk PTS itu belum mendapatkan keuntungan karena belum tanahnya belum terjual oleh pihak non afiliasi. Terus kemudian untuk sebelum konsolidasinya itu sebesar 100 juta, dan untuk eliminasinya itu sebesar 100 juta. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk skenario yang ketiga itu peristiwa ketiga saja yang terjadi pada tahun 2020. Nah, peristiwa pertama dan peristiwa kedua itu telah terjadi pada tahun 2019. Nah, jadi pada periode sebelumnya PTP itu mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS itu sebesar 100 juta. Nah, keuntungan tersebut itu belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Nah, keuntungan penjualan tanah tersebut itu baru terrealisasi pada tahun 2020 sehingga PTP itu harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Nah, jadi untuk jurnal untuk mencatat keuntungan yang telah terrealisasi itu Nah, jadi teman-teman, di sini untuk mencatat keuntungan yang telah terrealisasi itu investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak itu sebesar 100 juta. Nah, keuntungan atas penjualan tanah tersebut itu harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang telah disajikan itu dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2020 itu sebesar 300 juta. Nah, di mana untuk jurnal eliminasi yang dibuat itu untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi, yaitu
Nah, jadi untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi, itu dibuat jurnal investasi pada entitas anak pada keuntungan penjualan tanah itu sebesar 100 juta. Nah, jadi ilustrasi tadi itu merupakan transaksi hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat itu hanya mengurangi akun investasi pada entitas anak. Nah, sedangkan pada transaksi hilir itu jurnal eliminasi yang dibuat akan mempengaruhi investasi pada entitas anak dan juga kepentingan non pengendalian. Nah, kemudian untuk dampaknya, dampak jurnal eliminasi skenario yang ketiga itu terhadap keuangan konsolidasian masih sama seperti tadi tabelnya, di mana akunnya itu tanah dan juga keuntungan penjualan tanah. Nah, kemudian di mana untuk PTP itu tidak ada karena tanah pada PTP itu tidak ada karena tadi sudah terjual kepada PTS, dan juga PTS itu tidak ada karena sudah terjual oleh pihak non afiliasi. Nah, kemudian untuk keuntungan PTP itu tidak ada, kemudian PTS itu mendapatkan keuntungan sebesar 200 juta. Kemudian untuk sebelum konsolidasi juga 200 juta. Kemudian eliminasinya sebesar 100 juta. Nah, untuk konsolidasinya itu sebesar 300 juta. Seperti ini, teman-teman. Ini untuk skenario yang pertama, ini untuk skenario yang kedua, dan ini untuk skenario yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan. Nah, jadi untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan ini antara entitas induk dan juga entitas anak, keuntungan itu atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut atau ketika aset tersebut dilepaskan. Nah, sebelum jadi intinya realisasi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap itu disusutkan pada saat aset tersebut digunakan ataupun dilepaskan. Nah, di sini saya akan membahas contoh 6.4 di mana terkait dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas induk dan juga jurnal eliminasi. Nah, di sini saya akan membacakan soalnya, di mana pada 31 Desember 2020 PT Palapa atau kita sebut sebagai PTP itu menjual kendaraannya kepada entitas anaknya PT Samudra atau kita singkat saja sebagai PTS. Nah, pada harga 210 juta. Kemudian PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2019 pada harga 300 juta. Nah, PTP itu menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nah, nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2020 itu adalah sebesar 180 juta, sehingga PTP itu membukukan keuntungan penjualan kendaraannya sebesar 30 juta. Nah, di sini PTS itu bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut sebagai operasional dan menyusutkan kendaraan selama sisa manfaat, yaitu 3 tahun. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa, ilustrasi yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat kita gambarkan sebagai seperti ini, teman-teman. Saya akan buatkan terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengilustrasikan pada 1 Januari 2019
Nah, kita bisa ilustrasikan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi tadi pada 1 Januari 2019 tadi, PTP itu membeli kendaraannya itu sebesar 300 juta, dan pada tanggal 31 Desember 2020 itu terjadinya penyusutan pada tanggal 31 Desember 2020, PTP itu kan menjual kepada PTS di mana seharga 210 juta. Nah, jadi untuk nilai tercatat kendaraan pada tanggal 31 Desember 2020 itu sebesar 180. Itu didapat 180. Kemudian untuk nilai penjualan kendaraan kepada PTS itu sebesar 210 juta tadi. Nah, sehingga keuntungan penjualan kendaraan yang diperoleh itu sebesar 30 juta. Nah, kemudian untuk jurnal pada 1 Januari 2019 itu untuk mencatat perolehan kendaraan dari pihak non-afiliasi itu dengan jurnal kendaraan pada kas itu sebesar 300 juta. Kemudian untuk 31 Desember 2019 dan 2020 itu untuk mencatat beban penyusutan kendaraan untuk setiap periode itu sebesar itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. Nah, kemudian itu 60 juta didapat dari 300 juta itu dibagi 5 tahun ya, teman-teman. Nah, untuk nilai tercatat kendaraannya per 31 Desember 2020, di mana nilai perolehan tadi sebesar 300 juta dikurangkan dengan akumulasi penyusutan dikurang kendaraan sebesar 120 juta, sehingga nilai tercatatnya itu sebesar 180 juta. Nah, untuk jurnal yang dibuat pada saat PTP menjual kendaraan ke PTS itu pada 31 Desember 2020 yaitu kas sebesar 210 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta pada kendaraan sebesar 300 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Nah, untuk pencatatan yang dibuat PTS itu pada saat membeli kendaraan dari PTP yaitu 31 Desember 2020, kendaraan pada kas sebesar 210 juta. Nah, jadi akibat dari pencatatan tadi itu maka PTP itu melaporkan keuntungan penjualan kendaraannya sebesar 30 juta dan PTS itu melaporkan nilai perolehan kendaraannya sebesar 210 juta. Nah, karena transaksi tersebut terjadi antara PTP dan juga PTS yang merupakan satu kesatuan ekonomi, maka keuntungan penjualan kendaraan yang dibukukan oleh PTP itu belum terrealisasi. Nah, PTP itu harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan kendaraan tersebut sebagai penjualan kendaraan tersebut, di mana untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi yaitu bagian laba atas entitas anak pada entitas anak yaitu sebesar 30 juta. Nah, jadi transaksi penjualan kendaraan antara PTP dan juga PTS itu merupakan transaksi hulu. Maka PTP itu mencatat secara penuh keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, keuntungan atas penjualan kendaraan yang dibukukan PTP itu sebesar 30 juta, belum terrealisasi karena sampai akhir periodenya kendaraan tersebut masih berada di PTS, sehingga keuntungan penjualan kendaraan tersebut harus dieliminasi. Nah, kendaraan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu merupakan nilai menurut pencatatan PTP. Nah, sehingga jurnal eliminasi itu dibuat untuk meningkatkan nilai kendaraan dari 210 juta menjadi 300 juta. Nah,
dan akan muncul akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar 120 juta. Nah, untuk jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tahun 2020 yaitu kendaraan sebesar 90 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Nah, jadi dampak dari jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasiannya itu dimana dengan akun sama tabelnya seperti tadi, terdapat akun, PTP, PTS sebelum konsolidasi, eliminasi, dan juga konsolidasian. Dimana akun-akunnya itu seperti kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan dan juga keuntungan penjualan kendaraan. Nah, jadi untuk PTP itu untuk kendaraan tidak ada karena tadi sudah dijual kepada PTS. Kemudian PTS itu kendaraannya sebesar 210 juta, di mana itu merupakan harga beli PTS itu atas kendaraan PTP. Nah, sebelum konsolidasiannya itu sebesar 210 juta dan eliminasinya 90 juta, kemudian konsolidasiannya itu sebesar 300 juta didapat dari sebelum konsolidasi ditambah dengan eliminasi. Nah, untuk penyusutan kendaraan itu PTP tidak ada, PTS tidak ada, dan juga sebelum konsolidasi tidak ada. Dan untuk eliminasi itu sebesar 120 juta dan konsolidasian sebesar 120 juta. Nah, yang terakhir itu keuntungan penjualan kendaraan itu sebesar 30 juta. Kemudian untuk PTS-nya itu tidak ada, dan untuk sebelum konsolidasinya 30 juta tadi, eliminasinya sebesar 30 juta, dan untuk konsolidasinya itu sebesar untuk konsolidasinya tidak ada. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya dari pembahasan pada bab 6 ini tentang transaksi entitas induk dan juga entitas anak aset tetap itu yaitu aset tetap atas entitas grup itu harus dicatat berdasarkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasinya, dan laba sebelum terrealisasi dari transaksi hulu baik induk ke anak itu harus dihapuskan 100%. Nah, sedangkan laba belum terrealisasi dari transaksi hilir anak ke induk itu harus dihapus sesuai dengan porsi kepemilikan perusahaan induk. Nah, tanah yang tidak disusutkan maka laba terrealisasi saat dijual ke pihak luar itulah yang dicatat dan tidak dibuat jurnal eliminasinya. Aset yang disusutkan itu seperti bangunan, kendaraan maupun peralatan. Nah, maka laba terrealisasinya itu diakui bertahap selama aset tersebut digunakan. Nah, jurnal eliminasi ini menjaga agar laporan konsolidasian itu tidak mengandung laba semua atau menggambarkan kondisi ekonomi yang secara wajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait materi bab 6. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.